Sampai akhirnya punya ijazah yang oke, notabene adalah benar-benar biologisnya aku kandung gitu kan. Makin rame tuh, wah gimana nanti dibeda-bedain nggak apa segala macam. Bahkan sampai sekarang aku masih posesif banget sama kedua anak aku itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Husein Ja'far Ahdar di Cahaya untuk Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang orang tua sambung. Karena kalau nonton TV, orang tua sambung itu kok kesannya gimana gitu ya. Ayah tiri, ibu tiri, mau TV, dengerin lagu juga gitu. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Stigmanya tuh kan selalu begitu. Padahal itu tidak merepresentasikan umumnya. Dan kalau kita belajar dalam sejarah Islam, nyatanya Islam mendidik bagi kita bagaimana ketika menjadi orang tua sambung bagi anak tiri kita. Nah, untuk ngobrolin soal ini, saya kedatangan tamu Sony Septian. Masya Allah. Apa kabar? Sehat Habib. Sehat, alhamdulillah. Senang banget ketemu lagi sama Habib. Ketemu lagi kita. Putra ketiga baru lahir ya? Baru lahir yang ketiga. Namanya? Namanya King Zafi Zayan Slova. Dipanggilnya tapi siapa? Zafi. Itu namanya apa maksudnya? Jadi kalau Kingnya kan laki-laki ya, raja ya. Iya, raja. Anak yang pertama juga ada Kingnya kan, King Fas Arafik gitu ya. Jadi yang kedua perempuan pakai Queen. Nah karena laki-laki lagi jadi pakai King lagi. Zafi ini kalau aku lihat di Al-Quran ya Bib ya, nggak tahu artinya itu beruntung gitu. Yang beruntung yang menang ya kalau nggak salah ya Bib ya. Zayan itu cemerlang Bib. Zayan itu cemerlang kalau aku lihat di Al-Quran juga gitu. Slovanya itu adalah bucinnya aku sama istri sih. Slova Sony Love Virus. Kenapa gue nanya nama? Karena nama itu adalah doa. Dan nama itu salah satu awal penentu kebaikan bagi seorang anak. Karena di surat Ali Imran tuh, dalam ayat 33 sampai 38, salah satu tips kesuksesan keluarga Imran dan Hanan, istrinya Imran, yang kemudian diabadikan jadi nama salah satu surat dalam Al-Quran, Ali Imran, keluarga Imran. Padahal dia bukan nabi, bukan rasul. Nah, salah satu tipsnya agar sukses dalam mendidik anak adalah dengan memberi nama yang baik. Nah, anaknya keluarga Imran ini diberi nama Maryam dengan nama yang baik karena nama itu adalah doa bagi kita. Nah, sekarang berarti tanggung jawab nambah dong. Tanggung jawab nambah Bib, aduh ya Allah. Nambah semua. Terus sekarang udah pada mau masuk sekolah lagi ya kan. Yang kedua juga udah mau mulai masuk TK. Terus tanggung jawab sebagai orang tua ya udah berarti harus nambah belajar lagi juga untuk bagaimana caranya supaya si anak bisa tumbuh dengan baik dan bisa ngasih yang terbaik sih buat anak. Oke. Nah, lo ngerasanya apa bedanya sih setiap nambah anak pada diri lo? Nambah kalau buat diri aku ya Bib ya, yang pasti banyak belajar lagi, nambah sesuatu lagi, parenting itu sih kalau buat aku ya. Karena waktu awal nikah aja Bib, kalau boleh cerita sedikit, aku baru nikah, Allah kasih istri dan bonus langsung punya anak usia 4 tahun Bib. Gitu. Jadi kaget dong ya buat seorang, maksudnya yang baru nikah, wah punya anak langsung 4 tahun nih, udah gede banget, gimana caranya gitu. Yang dari kecil aja tuh, bayi aja belum belajar, belum tahu bagaimana caranya gitu kan. Awal-awal kan ya pasti terkaget-kaget gitu ya, terkaget-kaget ternyata, oh anak umur 4 tahun begini, laki-laki begini. Ya udahlah jalaninlah proses di situ. Banyak nanya, banyak belajar sama orang yang lebih ngerti. Sedikit banyak akhirnya ngerti gitu kan. Sampai akhirnya punya anak lagi, Ejaz anak kedua. Baru tuh tahu, oh anak dari lahir begini, caranya mandiinnya begini, caranya ngasuhnya tuh seperti ini gitu. Oh nambah lagi, ilmu baru lagi gitu ya. Sampai akhirnya ada lagi nih sekarang yang ketiga, oh laki-laki nih kayaknya beda lagi. Kalau dulu kan laki-laki dari umur 4 tahun, sekarang laki-laki dari sini baru lahir gitu kan. Sedikit banyak ya masih sekarang kan karena baru lahir ya masih sama lah dengan sebelumnya gitu. Tapi ternyata nanti oh ada lagi yang beda gitu kan. Bagaimana
ngebedainnya si laki-laki sama perempuan gitu. Iya. Nah itu berarti lo berhadapan dengan fakta yang berbeda ya. Yang satu anak tiri, yang satu anak kandung. Nah lu ini nggak merasakan perbedaan kasih sayang nggak kepada keduanya? Sebenarnya aku baru sampai ke telinga aku mengenai familiar ayah sambung apa segala macam atau anak sambung gitu ya. Baru-baru ini aja sih, ketika tahun-tahun kemarin tuh kayak rame banget ya. Dibilang ayah sambung idaman lah apa segala macam kayak gitu-gitu. Selama aku nikah sampai sebelum itu sampai ke telinga aku tuh nggak pernah kayak ngebedain oh ini anak tiri gitu atau aku memposisikan diri sebagai ayah sambung. Enggak gitu, Bib, karena oh ya udah aku nikah sama Fairuz, ini anak aku gitu. Jadi selama perjalanan pernikahan aku dari awal usia pernikahan sampai kemarin, ya aku nganggapnya ya dia anak aku. Aku ngasih yang terbaik selayaknya seorang ayah kepada anak gitu kan. Sampai akhirnya punya Ejaz yang oke, notabene adalah benar-benar biologisnya aku kandung gitu kan. Makin rame tuh, wah gimana nanti dibeda-bedain nggak apa segala macam. Bahkan sampai sekarang aku masih posesif banget sama kedua anak aku itu gitu. Jadi nggak aku bedain sama sekali. Kayak Fas contohnya, dia setiap awalnya ketika dia dari TK mau masuk SD, aku tuh kayak sedih gitu. Sedih langsung, aduh dia udah SD nih. Pasti dia nanti punya banyak temen nih. Waktu sama dedinya berkurang gitu kan. Sampai setiap dia naik kelas, bukannya seneng iya, tapi sedih banget, suka nangis. Aduh bentar lagi dia masuk sekolah, aduh nanti dia makin banyak pelajaran, aduh lupa nggak ya sama Dedi. Jadi kayak aku nggak ngebedain itu semua gitu. Kalau Ejaz kan sampai sekarang kan baru mau masuk TK gitu ya. Jadi full time ya di rumah sama aku. Fas inilah makanya semakin dewasa semakin takut kehilangan dia gitu. Semakin dia punya banyak waktu sama temen-temennya, pelajarannya nambah. Jadi itu yang aku takutin sampai sekarang gitu. Jadi aku nggak ngebedain itu sih gitu. Untuk dari segi hal apapun gitu. Ngerasain itu paling tidak kan ketika kita mau nikah tuh. Orang tua kita tuh kayak kan sedih banget. Padahal itu momen gembira sebenarnya. Karena anaknya harus sudah mulai, mungkin bukan hanya keluar rumah, tapi sudah mulai punya tanggung jawab dengan pihak lain ya. Begitu juga ketika gue dulu pertama mau nyantri, itu awal mula harus keluar rumah. Artinya nginep di luar rumah. Itu juga kesedihan tersendiri karena orang tua merasa, wah ini sudah mulai berkurang nih kedekatan gue dengan anak gue gitu. Nah banyak orang kan yang menilai lo itu sukses dalam menjadi ayah sambung. Alhamdulillah kan itu satu hal yang patut kita syukuri. Sebenarnya lo ngerasa ada sesuatu atau tips yang penting nggak agar bagaimana bisa menjadi ayah sambung yang baik? Sebenarnya sampai saat ini sih aku masih banyak banget kurangnya pasti gitu ya. Mungkin orang yang ngelihat sampai bisa menilai, yaitu yang apa yang aku kasih lihat di media sosial gitu, atau apa yang aku tunjukin ya berusaha yang terbaik gitu ya BBS, sampai mungkin orang bisa menilai itu. Sampai sekarang makanya aku kayak banyak banget nih hal-hal yang aku pelajari bagaimana caranya gitu. Aku bisa teruslah jadi orang tua yang baik gitu. Yang aku tanamin dulu dalam diri aku nih sebelum aku untuk bicara lebih lanjut lagi. Sejauh ini tuh aku selalu mikir gini, Beb. Aku tuh harapan pengen banget ya, mungkin setiap orang tua pengen banget ya punya anak yang soleh gitu ya. Anak yang berbakti sama orang tua, terus berguna bagi nusa bangsa gitu kan. Tapi aku tanamin gitu dalam diri aku. Terus aku ini udah jadi ayah yang udah dibanggain belum sih nih sama anak-anak aku gitu kan. Udah ngasih yang terbaik belum sih? Udah jadi idola belum sih gitu buat mereka. Makanya ya setiap orang kan pasti punya idolanya gitu ya. Pengen aja nanti apa yang aku lakuin gitu, nanti begitu besar Fas kayak bilang kata Dedi aku begini. Palingnya dengan dia ngomong kata Dedi aku aja berarti dia sudah ngerasa nyaman dengan bangga gitu dengan apa yang aku lakuin. Begitu juga dengan Ejaz nanti ketika udah nikah gitu ya. Tipe laki-laki idaman kayak apa? Pengen kayak Dedi aku gitu, pasti gitu kan. Nah makanya sekarang apa yang aku lakuin ya udah berusaha ngasih pendidikan yang baik gitu, berusaha ngasih permainan yang baik gitu, berusaha ngasih semua yang terbaik lah buat mereka gitu, nggak ada yang dibeda-bedain gitu kan. Terus berusaha untuk mereka nyaman gitu. Mereka nyaman, itu sih yang sebenarnya susah, karena takutnya kan, karena kalau aku lihat nih ke teman-teman nanti ada ketika dia pulang ke rumah ada emak bapaknya kabur segala macam gitu kan, terus kayak kok dia takut ya, bukannya segen apa gitu-gitu ya. Nih gue udah kayak gitu belum nih, anak gue nih nurut nih, takut apa segan gitu ya. Jadi ya udah selalu ngasih yang terbaik aja gitu. Kayak gadget
mental aja tuh anak keganggu bisa gara-gara gadget gitu kan. Nah makanya aku fast itu, Bib. Sampai sekarang itu aku cuma kasih gadget itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, dan kalau dia lagi sekolah online. Iya. Jadi laptopnya karena itu. Memang kebutuhan. Karena kebutuhannya. Nonton pun Sabtu Minggu gitu. Jadi ya udah aku batasin karena takutnya dia ketergantungan. Karena dulu begitu pertama kali aku kenal Fast di usia 4 tahun, dia apa-apa gadget. Makan gadget, apa segala macam gadget. Nah, itu yang cara ngerubah itunya tuh yang susah gitu. Iya. Ya udah akhirnya cari permainan edukasi yang lain, ajak main di luar gitu-gitu. Pokoknya berusaha ngasih yang anak tuh nyaman meskipun awalnya tuh susah gitu. Itu kan kalau dari sisi lo. Dari sisi si anak nih, pernah nggak dia kayak mempertanyakan atau mengeluhkan gitu, ngerasa dibedain? Meskipun lu tidak melakukan itu ya, tapi kan perasaan orang kita nggak bisa kontrol. Pernah sih si Fas bilang, kok si Ade begini gitu kan, kok abang Ade tuh boleh nonton kalau lagi makan misalnya gitu ya. Kok abang sekarang nggak boleh gitu kan? Dulu abang kan kayak gitu waktu kecil, waktu umur seade aku bilang gitu kan. Lama-lama dia dirubah kan, ingat sampai akhirnya abang boleh nonton di Sabtu Minggu udah dikasih jamnya apa segala macam. Itu salah satu halnya gitu. Terus dia ngerasa kok Ade tuh ngerasa gini. Terus aku selalu ngasih pengertian, abang ini kan laki-laki gitu. Sekarang abang sudah menjadi abang gitu, udah punya adik. Nah abang harus mencontohkan yang baik-baik ke adik gitu. Biar adik-adiknya itu nurut, biar adik-adiknya itu bisa dapat contoh yang baik gitu kan. Dia lebih ke situ sih, Bib. Lebih ke situ. Terus akhirnya dia pernah bilang, "Ya udah deh, karena aku kasih masukan-masukan kayak gitu." Dia janji, "Ya udah sekarang abang janji abang mau jagain adik, mau ngasih contoh yang baik-baik buat adik gitu. Abang mau jagain semuanya." Lebih ke situ. Dia sih nggak pernah ya ngerasa yang kayak iri apa segala macam. Mungkin kalau misalnya ada perbedaan karena yang satunya perempuan, satunya laki-laki itu aja. Jadi apa yang boleh dilakuin laki-laki sama yang boleh dilakuin perempuan beda, lebih ke situ. Makanya begitu lahir anak ketiga ini dia seneng banget laki-laki katanya. Ini bakal sama kayak abang katanya gitu. Ke si Fas tuh disiplin banget Bib. Disiplin, berusaha tegas gitu ya. Karena nggak pengen aja gitu nanti dia tumbuh jadi laki-laki yang mencela-mencele gitu kan. Apalagi kenapa tontonan aku batasin. Tontonan sekarang ngeri banget. Tontonan sekarang ngeri banget. Bener, hal-hal yang sebenarnya aku nggak kasih tahu ke Fas aja tiba-tiba dia bisa tahu nih gitu. Dari luar kan pasti kan. Nah kalau misalnya kita tambahin lagi tontonan kayak gitu, waduh makin ngeri lagi. Makanya aku disiplin banget buat dia. Awalnya aku ngerasa nih anak bakalan ngerasa kok gue dibedain ya, gue disiplin banget ya. Itu satu lagi tuh, makanya nyambung ke pertanyaan Habib. Kok si kakak belum terlalu disiplin kayak ini ya? Balik lagi aku bilang, kan masih kecil. Nah nanti kan ketika kakak udah ngerti, kakak Ejaz juga akan lebih disiplin lagi, sama gitu kan. Makanya aku kasih pengertiannya ke situ gitu. Makanya dia ngerasa, kok kalau gue lebih di ini nih ya gitu kan. Ini sebenarnya termasuk dari tips kedua tuh yang diajarkan oleh Ali Imran, keluarga Imran dalam mendidik anak. Di dalam surah Ali Imran 33 sampai 38. Yaitu mendekatkan anak dengan tempat yang baik gitu. Jadi lingkungan yang baik itu akan mempengaruhi anak menjadi baik. Nah lingkungan itu sekarang kan tidak hanya bersifat fisik ya, tapi juga bersifat virtual. Jadi anak main HP itu di mana, artinya ngakses game apa, channel YouTube apa, itu kan lingkungan juga. Dan itu akan mempengaruhi, karena itu menjaga lingkungan virtual anak itu juga menjadi satu hal yang penting lah bagi kita. Dan gue suka banget tuh tadi soal memberi pengertian. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anakmu adalah anak zamannya, bukan anak zamanmu. Maka didiklah dia sesuai zamannya. Gue dulu sama bokap gue gitu. Jadi setiap sore dan subuh diajak ngobrolin sesuatu untuk memberikan pengertian kepada gue. Kalau lo ngelakukan ini, konsekuensinya ini. Kalau lo ngelakuin negatif, konsekuensinya negatif. Positif, konsekuensinya positif. Karena kata bapak gue, dia cerita ketika gue udah dewasa bahwa gue itu gak akan bisa kontrol lo 100%. Apalagi lo akan berada di zaman dimana lo bisa melakukan segala sesuatu secara mudah tanpa gue ketahui. Misalnya kalau dulu mau mengakses konten porno, itu harus bawa alat CD dulu. Terus zaman-zaman DVD ribet lah pasti. Sekarang tinggal di HP gitu, di dalam kamar anak bisa melakukan hal-hal yang tidak terkira. Entah itu konten porno, judi, cyberbullying dan lain sebagainya. Karena itu yang terpenting adalah bukan membatasi atau mengekang anak, tapi memberikan kesadaran bahwa kalau lu melakukan itu,
konsekuensinya ini gitu. Sehingga anak itu berdaulat dengan kebaikannya gitu, dengan kebenarannya. Ya gue gak melakukan bukan karena gak ada bapak gue, bukan karena takut bapak gue atau bahkan segan, tapi karena ini pilihan hidup gue gitu. Nah, kalau ini karakter anak pertama, anak yang sambung ini dengan yang kedua dan ketiga sudah pasti beda. Atau yang kedua lah kan, yang kedua juga beranjak udah mulai gede masuk juga 4 tahun ya. Nah, gimana tuh lu ngontrol karakter yang berbeda? Kontrol karakternya sebenarnya gini. Fas ini kan dia aktif banget ya, Beb. Aktif banget. Secara kalau si Ejas ini seorang perempuan yang perempuan banget ya. Kita dari awal udah ngasih tahu lah perempuan tuh layaknya seorang princess lah gitu. Jadi dia memposisikan diri, dia adalah princess. Tapi terkadang si Fas ini suka ngebawa kelaki-lakiannya itu ketika main sama si Ejas ini. Jadi si Ejas tuh mulai jadi yang kayak ngikutin sifatnya lah, aktifnya apa segala macam. Namanya juga abang ade gitu ya. Tapi begitu kalau mereka abang jangan ngikutin ini, mereka nggak mau, mereka nyaman dengan itu gitu kan. Nah, ketika yang satu mulai ke bawah, aku takut, wah nih jangan-jangan nanti ini takutnya ini karena kakaknya laki-laki, nanti dia mulai tomboy apa segala macam ya. Takutnya kayak gitu kan, karena abangnya ngajarin pedang apa segala macam. Dan lucunya adalah awal-awal kemarin bisa tiba-tiba mereka berdua main zombie-zombian. Makanya akhirnya aku kasih pengertian lagi ke si Fas lagi. Karena lagi-lagi kan dia contoh juga ya. Dia contoh banget. Bang, inget nih adiknya perempuan. Terus cara mainnya juga nanti dibedain gitu. Akhirnya butuh ekstra penjagaan juga nih buat anak-anak ini gitu kan. Jadi ketika lagi main sama si dua anak ini kita harus terlibat gitu. Terlibat. Kehadiran kita kita gitu kan. Apalagi sekarang kan misalnya riset itu nyebutin orang tua itu hanya hadir di keluarga secara aktif rata-rata hanya 1 jam atau bahkan kurang. Memang di rumah mungkin 7 jam, 8 jam. Tapi tidur, main HP, gak aktif sama anak. Nah itu yang salah satu sebab bagaimana lepasnya pendidikan anak gitu karena orang tuanya nggak hadir. Sony, lu tadi bilang tegas kan ke Fas. Tapi kan di pandangan Fas bisa jadi lu itu keras gitu. Nah, gimana lu ngontrol itu? Karena itu juga yang apalagi lu orang tua sambung bagi dia kan. Kan bisa jadi persepsinya wah ini karena orang tua sambung nih jadi keras galak gini karena gue juga merasakan itu gitu. Bokap gue gitu meskipun tentu bukan orang tua sambung tapi dia nganggap itu tegas tapi gue anggap bapak gue galak banget Nah lu kan harus menjaga itu. Betul. Menjaga perasaan Fas agar tidak terkesan lu ini galak karena stigmanya itu itu gimana lu ininya? Itu sih yang memang aku takutin sih sampai sekarang gitu. Karena kan mereka pasti belum bisa ya Bib ya ngebedain ya antara disiplin tegas atau dia nih galak beneran kok atau jahat apa segala macam nggak tahu ya. Tapi aku selalu menyeimbangkan gitu Bib. Jadi gini, yang bikin peraturan di rumah aku gitu kan. Yang bagaimana menjaga kedisiplinan anak-anak aku gitu kan. Bagian untuk nasehatin apa segala macam, kalau untuk yang hal-hal yang kurang baik lebih ke aku gitu. Nah ketika aku sudah melakukan itu, pasti aku juga ada lagi pendekatan lainnya. Kayak misalnya aku tuh nggak pernah lupa kalau misalnya kalau mau tidur pasti aku nyamperin juga kamar anak-anak, terutama Fas. Aku selalu bilang, abang jangan lupa berdoa ya. Iya. Terus ambil wudhu dulu, ya. Terus I love you, terus dibilang I love you tuh. Paling nggak itu salah satu bonding aku ke Fas gitu kan. Terus aku juga selalu berusaha untuk hadir di saat-saat yang tepat gitu Bib, buat dia gitu. Hadir mungkin di saat dia sedih aku ada, nggak cuma di saat ketika aku mau marahin atau dalam artian aku mau mendisiplinkan anak doang, enggak. Tapi di saat dia lagi sedih, di saat dia lagi senang, itu aku berusaha terlibat untuk itu. Jadi dia tahu perbedaan-perbedaannya. Oh, ketika waktunya Dedi tegas berarti karena memang ada sesuatu ini yang harus aku lakuin yang nggak boleh dilakukan atau harus yang baik-baik yang aku lakuin gitu kan. Tapi di saat aku lagi senang atau lagi nangis atau lagi hal-hal yang berhubungan dengan misalnya sekolahnya dia, aku selalu hadir. Pasti dia juga merasakan itu. Oh ternyata Dedi seperti ini sifatnya gitu. Jadi berusaha untuk hadir dalam situasi anak gitu. Nggak cuma ketika, giliran disiplin, ayo kamu harus gini, enggak gitu kan. Karena aku yang selalu aku ingat dan selalu Fas ulang-ulang adalah dia sampai hafal.
waktunya main-main, waktunya belajar-belajar, waktunya sholat gitu. Jadi aku selalu membagi itu. Jadi ketika waktu belajar dia tahu nih, oh berarti dedinya nggak suka nih kalau melenceng. Waktunya sholat nih, oh berarti dedinya nggak suka nih kalau nggak sholat. Tapi waktunya main, dedinya selalu terlibat nih ketika aku bermain. Jadi mungkin melalui hal seperti itu sih ya, karena aku belum bisa ngasih contoh. Ini sekarang Dedi lagi tegas ya, bukan marah, karena kan nggak bisa, nggak mungkin gitu. Membangun kesadaran waktu sejak dini itu emang itu keren banget sih. Artinya udah tahu ini waktu untuk Allah yaitu sholat, ini waktu untuk belajar, ini waktu untuk ini dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu udah punya kesadaran waktu. Karena kesadaran waktu itu yang utama dalam Al-Quran, misalnya ketika Allah bersumpah atas nama waktu wal asri, di sana secara utuh kemudian Allah menjelaskan orang yang menang itu adalah yang menguasai waktunya, mengendalikan waktunya, dan orang yang rugi adalah orang yang dikendalikan oleh waktunya. Gitu. Nah, yang juga penting juga bahwa si orang tua itu seperti kata lo, gak hadir hanya dalam marah-marah atau tegesnya doang. Biasanya kan ayah tuh hadir atau dikasih job desk untuk tegas aja, ya kan? Sehingga si anak itu menganggap bapak gue marah-marah mulu nih. Tapi ketika anak butuh apresiasi, kita kadang lupa apresiasi karena bagi kita ya udah gitu. Tapi kalau salah baru kita hadir. Itu yang bikin kemudian anak trauma kan melihat ayahnya. Tapi yang gue penasaran, si Fas sekarang udah tahu nggak kalau lu ini orang tua sambungnya dia? Udah tahu pasti. Udah tahu ya pasti. Nah, gimana lu cara menjelaskan gitu posisi lu di Fas? Iya, sebenarnya aku tidak menjelaskan kalau Fas, nih Dedi ini adalah seorang ayah sambung dan kamu sudah punya ayah sebelumnya, enggak gitu sih. Karena dulu ya waktu ada kasus yang sempat rame lah gitu, kita nggak perlu bahas itu. Kita nggak pernah tahu gitu ketika ada sekelompok orang yang berusaha untuk ngejatuhin istri aku nggak pernah ngejelasin itu, tapi dia tahu dengan sendirinya gitu kan. Oh, tapi dia tidak ngomong ke kita, berarti dia pinter nih nyimpan sesuatu, tapi nanti di saat yang tepat dia akan ngomong gitu kan, dia akan ngomong. Begitu juga dengan hubungan aku sama dia. Aku bisa deket sama dia karena aku tahu apa yang dia rasain, aku tahu apa yang dia butuhkan gitu. Karena mungkin belajar dari pengalaman dulu waktu aku kecil pun orang tua aku kan juga divorce, tapi orang tua aku tidak ngajarin bagaimana memusuhi, tapi bagaimana untuk mencoba mendekat gitu kan. Dia mengajari agama jadi tiang semuanya. Kalau kita belajar agama, kita jadi tahu pada akhir ketika besar mana yang baik, mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, akhirnya itu yang aku juga lakuin ke Fas gitu. Dan selama ini juga ketika masalah status, kalau bicara masalah status, aku nggak pernah menjelaskan gitu. Dia tahu dengan sendirinya, tapi dia selalu menganggap alhamdulillahnya kalau aku itu adalah ayahnya dia gitu. Dia tidak bilang ayah tiri atau apa segala macam. Karena dengan apa? Dengan Fas itu anaknya kan sweet banget ya. Tiba-tiba dia bisa bikinin puisi buat dedinya gitu. Ayah terbaik apa segala macam. Tiba-tiba aku pulang, masuk ke kamarnya, dia tuh bikin tempelan gitu, best daddy gitu kan. Terus foto aku sama dia, berarti aku ngerasa, oh berarti hubungan aku sama dia kuat gitu dan sudah terjalin gitu. Karena sekali lagi karena aku berusaha tidak membedakan, berusaha ngasih yang terbaik, dan mungkin dia mendapatkan itu semua sih ya dari aku. Gitu. Dan akhirnya dia udah merasakan, ya gak ada bedanya. Iya, gitu, gak ada bedanya. Ini sebenarnya yang juga dilakukan Rasul. Terhadap anak tirinya, ataupun dilakukan Rasul terhadap meskipun bukan ibu tirinya, tapi bisa disebut sebagai ibu sambungnya gitu. Karena gini, prinsipnya kan dalam Al-Quran, dalam beberapa surat dijelaskan bahwa tidak ada beda antara ibu tiri dengan ibu kandung secara status. Begitu juga antara ayah tiri dengan ayah kandung. Mereka sama-sama satu mahram dengan kita. Artinya kita tidak boleh saling menikah, kemudian berbagai hal, bahwa mereka itu ya satu mahram, nggak ada bedanya antara ayah tiri dan ibu tiri juga dengan yang kandung gitu.